Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Miftahul Hanifah, Muhammad Abdullah Siddiq Al-Amin, dan Rina Sriwahyuni. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul pengurangan dan penjumlahan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika MI SD. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan. Penjumlahan dalam matematika adalah proses, perbuatan, atau cara menghitung berapa banyaknya sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Penjumlahan adalah hal menjumlahkan, sedangkan menurut addition is finding the total of two or more numbers, the plus in an addition sum, so the numbers are being added together. Penjumlahan adalah cara menemukan jumlah total dua bilangan atau lebih dengan menggunakan tanda plus. Matematika adalah proses penggabungan dalam konsep hitungan, dapat diartikan sebagai penjumlahan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan adalah proses menjumlahkan total dua bilangan A dan B atau lebih dengan menggunakan tanda plus. Selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan adalah mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. Pengertian pengurangan adalah proses, cara perbuatan mengurangkan. Pengurangan adalah pengambilan kelompok baru. Jadi dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pengurangan adalah proses pengambilan kelompok baru. Selanjutnya, sifat operasi pertukaran dan pengelompokan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat penukaran penjumlahan atau perkalian dua bilangan yang akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contoh komutatif pada penjumlahan. Sifatnya A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh soal. Adi memiliki 7 kelereng di kantong merah dan 5 kelereng di kantong biru. Berapa jumlah kelereng Adi? Jumlah kelereng sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12 kelereng. Lalu Adi menukar posisi kelerengnya. 7 kelereng di kantong merah dipindahkan ke kantong biru, sedangkan 5 kelereng di kantong biru dipindahkan ke kantong merah. Berapa jumlah kelereng Adi sekarang? Jumlah kelereng 5 ditambah 7 sama dengan 12 kelereng. Dapat dilihat bahwa pertukaran tersebut tidak mempengaruhi jumlah kelereng. Dapat dituliskan 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7. Hasilnya 12. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan yang akan memberikan hasil yang sama, walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C, sama dengan A tambah dalam kurung B ditambah C. Perhatikan contoh asosiatif pada gambar berikut. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran operasi perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Contohnya, distributif perkalian pada penjumlahan. Sifatnya A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Jika dibentuk angka 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 ditambah dalam kurung 3 dikali 5 sama dengan
kita kali dulu 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambah hasil dari 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 12 ditambah 15 sama dengan 27. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Contoh, berat badan Aldi adalah 3,5 kg, sedangkan berat badan Aldo adalah 37 1/4 kg. Berapa kilogram berat badan keduanya? Jawab, berat badan Aldi ditambah berat badan Aldo. Berat badan Aldi sama dengan 35 1/2, sedangkan berat badan Aldo sama dengan 37 1/4. Kita jumlahkan dulu bilangan awal, 35 ditambah 37. Lalu kita jumlahkan pecahannya, 1/2 ditambah 1/4. Hasilnya 35 ditambah 37 sama dengan 72. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Maka hasilnya 72 3/4 kg. Jadi berat badan Aldi dan Aldo adalah 72 3/4 kg. Contoh yang kedua, Aldi membeli 15 permen di warung. Saat di perjalanan, Aldi berjumpa dengan Aldo dan memberikan 4 permen kepada Aldo. Berapa permen yang dimiliki Aldi sekarang? Permen yang dimiliki Aldi 15, lalu diberikan kepada Aldo 4. Maka 15 dikurangi 4 sama dengan 11 permen. Jadi permen yang dimiliki Aldo sekarang adalah 11 permen. Selanjutnya, pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dan dengan meminjam. 1. Pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Contohnya, 5.762 dikurangin 3.431. Kita pecahkan bilangannya masing-masing terlebih dahulu. 5.762 kita pisahkan, 5.000 ditambah 700 ditambah 60 ditambah 2. Lalu 3.431 kita pecahkan lagi, 3.000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 1. Maka kita kurangi 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000. 700 dikurangi 400 sama dengan 300. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 5.762 dikurangi 3.431 sama dengan 2.331. Yang selanjutnya yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh, berapa hasil dari pengurangan 346 dikurangi 237? Pembahasannya, soal tersebut merupakan salah satu bentuk contoh dari pengurangan dengan teknik meminjam. Ciri-cirinya adalah satuan yang menjadi pengurang lebih besar dari yang dikurangi. Maka jawabannya adalah kita bisa menggunakan cara bersusun seperti pada gambar. Karena 6 satuan tidak bisa dikurangi 7, tidak bisa meminjam satu bilangan puluhan yang ada di depannya menjadi 16, maka 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Seperti penjumlahan bersusun pada gambar. 4 puluhan, karena dipinjam maka tinggal 3 puluhan. Sehingga 3 dikurangi 3 sama dengan 0, dan 3 ratusan dikurangi 2 ratusan sama dengan 1 ratusan. Jadi, jawabannya yang tepat adalah 109. Mengubah bentuk pengurangan menjadi penjumlahan dan sebaliknya. Yang pertama, mengubah bentuk pengurangan menjadi penjumlahan. Contoh,
Ubahlah penjumlahan berikut menjadi pengurangan. Yang A, 15 ditambah minus 3. B, 23 ditambah minus 8. Jawabnya, A, 15 ditambah minus 3 sama dengan 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Yang B, 23 ditambah minus 8 sama dengan 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Jika bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif yang lebih kecil angkanya, maka berlaku A ditambah minus B sama dengan A dikurangi B. Jika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positif yang lebih kecil angkanya, maka berlaku minus A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Yang kedua, mengubah bentuk penjumlahan menjadi pengurangan. Contoh soal, ubahlah pengurangan berikut menjadi penjumlahan. A, 8 dikurangi 5. B, 10 dikurangi 3. Jawabnya, A, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jika diubah ke penjumlahan, maka menjadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. B, 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jika diubah ke penjumlahan, maka menjadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.